Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik ya terkait database pooling atau connection pooling khususnya di Golang. Sebelum itu saya lebih jelaskan lagi pengalaman saya. Ya, sekarang saya di PT Era Jaya Swasembada, perusahaan retail terbesar di Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar iBox, Erafone, atau JD Sport, nah itu kita yang handle. Terus sebelumnya saya pernah juga bekerja di startup logistik dengan nama Tracking Lantasarana sebagai backend engineer juga, dan pernah bekerja di Universitas Pertamina sebagai software engineer, mendevelop sebuah sistem akademik. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita bakal berkenalan apa sih itu database pooling, apa sih itu connection pooling. Nah, connection pooling itu sebuah teknik dalam backend khususnya untuk memanage koneksi dan mereuse koneksi yang sudah kita set sebelumnya saat inisiasi program itu berjalan. Nah, jadi sebenarnya tuh connection pooling ini tuh simple things tapi impactful bagi buat mendevelop sebuah sistem. Apalagi kalau sistemnya itu sudah mulai besar, kayak e-commerce yang bisa nge-handle 1000 user setiap harinya, setiap menit bahkan setiap detik. Nah itu berguna banget untuk ke depannya. Nah, jadi connection pooling itu jadi bisa dibayangkan ketika kalau sebuah aplikasi itu tidak memakai connection pooling, nah jadi si aplikasi itu aplikasi backend kita itu ketika misalkan API kita buat API tidak ada connection pooling itu kita bakal suatu API itu bakal langsung nge-hit open connection untuk ke database, dan itu bakal membuang-buang RAM atau memori kita lah, ibarat kita itu. Lalu nextnya, jadi ada beberapa benefit juga untuk implementasi connection pooling ini. Jadi ada improvement performance, resource efficiency, scalability, dan cost efficiency. Nah, improve performance. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu karena kalau connection pooling itu kita itu udah menyediakan sebelum aplikasi itu saat aplikasi itu awal jalan itu kita udah menyediakan itu poolingnya. Jadi di dalam pooling itu kita udah menyediakan misalkan 10 connection lah. Jadi ketika ada suatu request dari klien atau query atau insert, kita udah langsung memakai sebuah koneksi yang kita sediakan sebelumnya. Beda misalkan kalau kita nggak implementasi pooling, yang tadi saya bilang itu, ketika request masuk itu kita selalu open connection terus. Nah itu kadang misalkan kalau udah sistemnya udah besar, nah bayangkan kalau ada 1000 request saya bersamaan, nah itu kita bakal langsung tuh buka open connection ke database 1000 tanpa kita memanage koneksi yang udah kita tentukan sebelumnya gitu. Nah makanya jadi bisa juga mengurangi latensi respon time ketika kita membuat API atau ya sebuah request atau get data. Nah itu bakal mengurangi latensi dari respon. Nah, terus yang kedua itu resource efficiency. Daripada banyak koneksi idle yang makan resource CPU dan memori sia-sia. Nah, pooling ini bikin kita tuh cuma perlu maintain koneksi seperlunya, tapi tetap bisa dipakai bergantian secara efisien. Nah, jadi maksudnya di sini tuh
yang tadi kita yang tadi saya katakan. Nah, jadi ketika misalkan di awal itu kita udah mendefine sebuah koneksi itu maksimal itu sampai 50 misalkan 50. Nah, ketika request tender itu datang misalkan 100, nah yang sisa 50 itu nanti bakal ngantri. Jadi nggak langsung bersamaan, dia bakal ngantri. Ketika 50 yang pertama itu sudah selesai, nah itu bakal 50 yang selanjutnya itu bakal baru pakai koneksi itu gitu, bakal dibalikin lagi. Nah, poin yang tiga, scalability. Nah, jadi ini penting banget ya buat aplikasi yang harus handle banyak user, cross-access bersamaan. Pooling ini yang jaga supaya koneksi kita tuh stabil. Dari kadang-kadang misalkan dulu waktu saya cerita dulu waktu pernah baru nyemplung di back end gitu, saya bikin sistem itu sempat nggak implement lah, nggak familiar dengan database pooling. Nah, ketika udah di testing dan QA, nah itu terdapat kalau nggak salah itu kalau kita melebihi dari koneksi yang udah sampai maksimal lah, maksimal database-nya itu bisa dapat error too many connection open lah gitu kalau nggak salah. Jadi kadang di setiap database itu punya masing-masing standar gitu. Kalau MySQL itu kalau nggak salah dia fleksibel, tapi ada rekomendasi untuk spesifikasinya. Beda sama Postgre itu maksimal 300 open connection. Nah, yang keempat itu cost efficiency. Nah, ujung-ujungnya karena resource-nya lebih optimal ketika kita implement connection pooling, uh, ini juga berdampak ke efisiensi biaya infrastruktur kita. Nah, tadi ya misalkan kalau kita nggak implementasi pooling sama sekali itu kita bakal makan tuh RAM kita. Nah, kan RAM itu juga bakal ada biaya lagi. Terus juga dari sisi latensi itu juga bakal lama kan. Nah, itu dengan connection pooling ini bisa tersolve lah untuk isu-isu yang tadi itu. Nah, jadi di sini ada diagram ya yang biar agak lebih jelas tentang pembahasan kita. Nah, jadi misalkan kita udah menginisiat tadi connection pooling di database kita. Nah, jadi misalkan kalau misalkan dari klien itu bisa ada 4 request atau 100 request lah. Nah, sedangkan kita di sini itu di connection pool ini tuh kita udah mendefine itu cuman 50 connection. Nah, jadi 50 yang pertama itu bakal masuk ke sini dulu, terus nge-query lah ke database, dan terus nge-return lagi ke klien. Nah, udah selesai itu baru dibalikin lagi tuh 50 yang tadi. Nah, 50 selanjutnya bakal memakai lagi connection pooling. Jadi istilahnya ngantri lah. Misalkan kalau emang connection connection dari klien itu melebihi batas dari connection pool kita yang udah kita definisi sebelumnya itu, dia bakal ngantri. Nah, tapi di sini memang kalau kekurangannya itu bakal ada kalau udah kebanyakan koneksi udah overwhelming lah. Mungkin sistem akan sedikit melambat, tapi tidak bakal terjadi server down atau mati servisnya gitu. Nah, gitu intinya gitu. Nah, di Golang sendiri karena GOM itu adalah ORM yang populer ya di Golang itu, makanya saya mencoba untuk mendiskusikan lewat GOM karena ya itu satu, GOM itu emang udah populer ORM-nya dibandingin yang lain, dan GOM ini juga sebenarnya itu udah include
konfigurasi tentang database pooling ini, tapi secara default itu kayak itu harus di custom lagi dengan sama kita. Nah, jadi ada beberapa beberapa metode yang harus kita kita adjust atau kita configure agar jadi ini metode itu kita configure itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita sih. Enggak semata-mata kita pukul rata, misalkan set video connection itu harus 10, harus 50 gitu. Nah, untuk yang metode pertama ini set max ideal connection. Nah, ini dia tuh parameternya number ya kalau saya, number. Nah, ini gunanya itu untuk mengatur jumlah minimum koneksi ideal yang tetap disimpan di pool. Nah, jadi yang jadi pada itu tuh koneksi yang standby setiap lagi idle lah, entah service yang lagi nganggur atau gimana tuh. Nah, ini dari sisi aplikasi kita atau aplikasi backend kita itu kita udah ngeset idle connection gitu, yang connection yang standby sebelum ada datang request atau apa gitu. Nah, yang kedua itu set max open connection. Nah, ini tuh metode untuk mengatur jumlah maksimal koneksi yang boleh dibuka secara bersamaan. Nah, tadi kita misalkan kayaknya nih traffic kan misalnya kalau di e-commerce itu kan kayak ada flash sale atau ada NPI lah kalau di e-books tuh, kayak misalkan ada mau rilis produk baru. Nah, itu kita udah bisa memprediksi misalkan kayaknya e-commerce kita bakal ada banyak nih yang trafficnya tinggi nih. Entah bisa 1000 user bersamaan. Nah, ini kita biar kita nggak ada, misalkan kita set lah 100 open connection supaya tetap terjaga lah, maksudnya biar nggak ngeliatin threshold maksimum, misalkan kalau postnya itu 300 open connection, kayak gitu. Jadi misalkan kalau kita nggak set ini, nah kita bakal loss aja tuh connectionnya. Misalkan tadi kayak misalkan kita configure 300, misalnya 1000 gitu, nah kita bakal loss aja gitu buat connectionnya. Lalu yang ketiga itu set lifetime duration. Nah, jadi metode ini tuh mengatur beberapa lama sih sebuah koneksi boleh hidup atau ya boleh live sebelum di refresh. Nah, jadi kadang karena tuh kalau di GOM ini sih udah otomatis ketika kita melakukan query atau kita melakukan query khusus select table itu kadang-kadang kalau di yang non ORM itu ada kita harus nge-close connection atau nge-open connection. Nah, ketika kita habis query itu kita harus close nih. Nah, ini tuh biar nge-set lah itu beberapa lama durationnya, entah ke semenit atau apa gitu setelah kita pakai kalau kita nggak tutup langsung gitu. Yang terakhir itu set max ideal live connection. Nah, ini jadi ketika sama sih bersama kayak tadi, dia mengatur beberapa lama koneksi yang ideal ya, yang akan disimpan sebelum di akhirnya dihapus dari pool. Jadi ketika tadi misalkan ada 80 connection, sedangkan kita ngeset di awal itu set max ideal connection-nya cuma 50, ya maka nanti yang 30 itu dikasih berapa lama nih max-nya, misalkan 2 menit atau 3 menit gitu, baru dia langsung di delete koneksinya, jadi nggak overwhelming dah connection-nya gitu. Nah, untuk sampel code-nya kebetulan cuma ada sekian aja, jadi kurang lebih seperti inilah. Jadi kan kalau misalnya kalau kita di Golang itu biasanya kita definisinya itu di database.go atau postgres.go atau mysql.go lah. Nah, misalkan ini kan kasusnya memakai GOM ya, jadi simple sih cara pakainya, cuman
Ya setelah udah kita open connection, kita panggil db terus lalu di bawahnya itu di paling bawah di set cons-nya, set master connection 10 dan set mas open connection. Tapi ini ya, yang standar lah ya. Kalau misalkan ada sistem-sistem yang kayak nggak terlalu tinggi trafiknya, cukup ini aja sih menurut saya. Gitu. Ya paling itu aja sih singkatnya. Nah, rangkumannya sih database pooling itu sebenarnya penting banget, walaupun emang dia itu cuman diimplement di satu titik doang, di ya pas kita nge-initiate database ini cuman ini aja, tapi impactful gitu. Jujur waktu awal-awal saya masuk ke era Jaya ini sebenarnya masih belum implement database pooling. Nah, entah kenapa ya. Nah, soalnya resource-nya itu terus mahal ketika ada release produk baru. Jadi ketika kita ada release produk baru tuh pasti kita siap-siap buat naikin lah speknya, memorinya berapa. Nah, ketemulah maksudnya saya pribadi ini soal kenapa kita nggak implement database pooling sih, karena ya kita bisa ngejagain gitu threshold itu seberapa sih yang bisa kita open koneksinya, supaya ya dari sisi cost itu tetap aman gitu, nggak ada inilah over budget lah gitu. Dan connection pooling ini ya nggak di apa ya nggak dipatokin selalu 100 atau 50 connection yang harus dibuka. Nah, itu lebih apa ya, dinamis aja sih ketika sesuai kebutuhan dari traffic aplikasi kita. Paling itu aja sih kalau dari database pooling. Mungkin bisa balik lagi ke Mbak Rachel. Mohon maaf. Baik, selanjutnya karena tadi benar-benar insightful banget ya teman-teman materi pada kali ini, pada kesempatan kali ini dari Kak Septian. Selanjutnya kita lagi akan masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada pertanyaan untuk Kak Septian. Saya izin bacakan, bagaimana cara menentukan ukuran connection pool yang optimal agar performa aplikasi tetap stabil tanpa menghabiskan terlalu banyak resource database nih. Kak Septian, boleh dijawab? Oke, bagaimana cara menentukan recurrent connection pool yang optimal? Nah, kalau untuk optimal tuh sebenarnya baik lagi sesuai kebutuhan sih, karena kalau di sisi di sisi infra kita harus kolaborasi juga sih dengan infra kalau perang DevOps gitu ya. Jadi kira-kira dan juga bisa menganalisa ke depannya, kayak tadi saya bilang gitu, misalkan bakal ada traffic tinggi, kita bakal nge-adjust konsumsi berapa, misalkan dari traffic yang biasa itu 50 jadi 100 lah. Nah, itu kan 100 itu juga tetap kalau di dunia bagian kan ada reflection lah ya. Misalkan kalau aplikasi itu maksimal ada 4, berarti 100 kali 4 ya 400 lah. Gitu masih batas wajar lah mungkin kalau dari sisi infrastrukturnya gitu. Itu sih. Lebih ke kalau optimal itu tergantung dari dari SOP juga sih, dari SOP dari sisi company-nya gitu.